Pembelajaran tematik. Tema 7, subtema 3 dan 4. Kelas 1 SDIT Bina Insani Muslim. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Nah, kalau Miss Liza bilang selamat pagi seperti biasa, kita jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Kemudian kalau Miss Liza nanya apa kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Miss Dina dan Miss Liza di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Bagaimana, kalian masih semangat kan belajarnya di rumah? Nah, gimana kalau misalkan biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk Miss Dina yuk. Ayo Miss Liza. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semuanya masih semangat ya. Dan semoga kalian juga sehat selalu. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ya fattahu ya alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Itu adalah kita akan bahas mewarnai. Lanjut yang kedua itu kita akan belajar mengenal jenis tanaman berdasarkan gambar dan hasil makanannya. Yang ketiga kita akan belajar mengelompokkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Oke, yang keempat kita akan belajar tentang pengurangan bersusun dengan soal cerita. Yang kelima, kita akan belajar tentang mengenal permukaan halus dan kasar. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri dan kegunaan benda. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu kita akan belajar mewarnai. Pasti kalian semua tahu kan, mewarnai itu bagaimana dan apa saja alatnya. Oke, di sini Miss Liza punya gambar. Kira-kira ini gambarnya sudah diwarnai atau belum ya? Iya, pinter. Gambarnya sudah diwarnai. Mungkin kalian pernah lihat gambar-gambar yang sudah diwarnai, pasti ada warnanya seperti ini. Lalu yang ini, kira-kira gambarnya sudah diwarnai atau belum ya? Iya, belum. Gambarnya belum diwarnai karena belum ada warnanya. Oke, untuk alatnya kira-kira apa saja ya yang digunakan untuk mewarnai? Yang pertama, ada apa ini? Krayon. Iya. Yang kedua, ada pensil warna.
Yang ketiga ada spidol. Nah, jadi alat-alat yang digunakan untuk mewarnai itu ada krayon, pensil warna, dan spidol. Oke, kita langsung materi yang kedua, yaitu tentang mengenal jenis tanaman berdasarkan gambar dan hasil makanannya. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu nih hasil dari tanaman itu. Pertama, yang pastinya ada tanamannya ya. Nah, di sini contohnya adalah tanaman apa ini? Ya, betul, ini adalah tanaman singkong. Mungkin sebagian kalian sudah pernah sering lihat ya. Kemudian dari tanaman singkong ini menghasilkan, ya, singkong. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kemudian dari singkong ini biasanya bisa diolah berbagai macam makanan. Salah satunya adalah, ya, ini namanya misro. Kemudian selain tadi tanaman singkong ada juga, kalian bisa lihat di gambar, ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah tanaman padi. Kemudian menghasilkan apa? Ya, hasilnya adalah beras. Kemudian dari beras tersebut biasanya apa? Kita masak ya menjadi nasi yang biasa kita makan sehari-hari. Oke, nah contoh lain yaitu yang ketiga ada tanaman jahe. Kalian bisa lihat ya, nah tanaman jahe ini menghasilkan apa? Ya, pastinya jahe. Nah, dari jahe ini kita bisa olah menjadi salah satunya adalah permen jahe. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah mengelompokkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan bendanya. Di sini terdapat banyak benda di sekitar kita. Warna dan bentuk benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda. Oke, di sini Miss Rija punya berbagai benda. Yang pertama ada jam dinding, lalu buku tulis, terus yang ketiga ada bestayo, dan yang keempat ada potongan pizza. Oke, kalian harus tahu ya warna, bentuk, dan ukurannya seperti apa kira-kira. Yang pertama, ini ada gambar jam dinding. Nah, gambar ini adalah jam dinding. Bentuknya adalah lingkaran. Warnanya hitam dan putih. Ukurannya besar. Oke, yang kedua tadi ada buku tulis, ya kan? Bentuknya adalah persegi. Warnanya di situ banyak ya, ada warna kuning, merah, dan biru. Ukurannya kecil. Jadi ini adalah ukuran buku tulis ya. Lanjut, yang keempat ini ada gambar bestayo. Oke, atau bus ya. Bentuknya adalah persegi panjang. Warnanya warna biru. Ukurannya besar. Oke, yang terakhir ini ada potongan pizza. Bentuknya adalah segitiga. Warnanya warna coklat. Ukurannya kecil, karena ini adalah potongan pizza ya, bukan pizza yang seukuran besar, jadi ukurannya kecil. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang keempat, yaitu pengurangan. Kita akan belajar tentang pengurangan bersusun dengan soal cerita. Nah, di sini Miss Dina akan menjelaskan melalui contoh soal langsung ya. Kita baca bersama-sama ya. Oke, sebuah toko alat tulis memiliki 56 rautan pensil. Rautan pensil tersebut telah terjual sebanyak 25 buah. Ada berapa rautan pensil yang belum terjual? Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya ya. Pertama, kalian tulis dulu cara penyelesaiannya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian cara menghitungnya? Oke, kalian bisa lihat cara penyelesaiannya pertama, ditulisnya 56 dikurangi 25, hasilnya adalah 31. Dari mana hasil 31? Nah, caranya seperti ini. Kalian masih ingat kan cara berhitung bersusun? Nah, pertama, kita tulis dulu angka 56. Kemudian dikurangi berapa? Ya, dikurangi
25. Nah, cara pengurangannya seperti apa? Seperti biasa, kalian kurangi dulu pertama satuannya, yaitu 6 dikurangi 5 sama dengan, ya, 1. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, makanya hasilnya adalah 31. Oke, kita langsung masuk ke materi yang kelima, yaitu adalah mengenal permukaan halus dan kasar. Oke, di sini ada gambar bola. Kira-kira bola itu permukaannya halus atau kasar ya? Nah, bola itu merupakan permukaan yang halus. Kalau misalkan kasar, ditendangnya pasti tidak lurus dan tidak lancar. Dan bergerenjel-bergerenjelnya. Terus ini ada durian. Kira-kira kulit durian ini permukaannya halus atau kasar ya? Ya, betul. Permukaannya kasar, tajam-tajam. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut materi yang terakhir, yang ke-6. Kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri dan kegunaan benda. Nah, di sini ada contoh gambar, mungkin kalian sering lihat ya, atau di rumah kalian pasti ada ya gambar barang benda tersebut. Nah, ini adalah gambar AC atau pendingin ruangan. Nah, AC ini bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah persegi panjang dan biasanya kegunaannya untuk apa? Nah, pasti untuk membuat ruangan menjadi dingin. Kemudian ada satu contoh lagi gambar. Nah, kalian juga sering lihat ya, ini adalah gambar ban atau roda. Bentuknya apa? Ya, bentuknya lingkaran dan kegunaannya biasanya untuk memudahkan kendaraan untuk bergerak. Oke, untuk materinya sudah selesai. Nah, untuk tugas-tugasnya, di hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Yang pertama, ada di buku paket halaman 109. Nah, jadi di buku paket halaman 109, tugasnya adalah kalian mewarnai gambar sesuai dengan warnanya. Atau sesuai dengan warna yang kalian suka. Di bunga warnanya apa, daun warnanya apa, seperti itu. Lanjut yang kedua, buku paket halaman 117 sampai 118. Nah, di situ kalian nanti mengkelompokkan makanan berdasarkan dari tanamannya, seperti itu. Lanjut halaman 141 sampai 142. Itu adalah memasangkan roda dan kendaraannya. Jadi kalian tinggal tarik garisnya saja. Kira-kira kalau misalkannya bannya kecil untuk kendaraan apa, bannya besar untuk kendaraannya apa, seperti itu. Disesuaikan dengan kendaraannya. 142 berarti membuat kalimat, membandingkan ya, sama seperti kemarin kita membandingkan lambang bilangan. Nah, ini kita membandingkan bentuk dan ukuran bendanya gitu. Jadi misalkan roda sepeda lebih kecil daripada roda mobil, seperti itu. Nanti seterusnya juga seperti itu, membandingkan benda berdasarkan ukurannya. Lanjut halaman 148 sampai 149. Ini adalah soal cerita pengurangan. Jadi nanti kalian bisa kerjakan dengan menggunakan cara sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Dina. Dari halaman 148 sampai 149. Jangan lupa dibaca dulu ceritanya, lalu kalian kerjakan. Lalu buka lagi tugasnya di halaman 159. Sama ya, di halaman 159 itu adalah soal cerita.
Jadi kalian baca dulu ceritanya dan lalu kalian kerjakan dengan menggunakan cara. Terus yang keenam itu adalah buka di buku paket halaman 163 sampai 166. Oke, halaman 163 dulu ya. Ini adalah memberikan tanda checklist untuk perbuatan yang benar dan berikan tanda checklist atau centang untuk perbuatan yang salah. Tuh. Dan tuliskan juga alasannya kenapa kalian berikan tanda checklist untuk perbuatan yang benar, terus berikan juga alasannya untuk perbuatan yang salah, kenapa. Terus 164 itu soal cerita, ya kan? Betul, Miss Liza. Di sini soal cerita ya. Jadi seperti tadi, di sini ada sebuah cerita, kemudian kalian menjumlahkan atau menuliskan seperti yang tadi Miss Dina jelaskan. Kalian boleh dengan cara berhitungnya dengan cara bersusun. Kemudian kalian mengisi soalnya di halaman 165 ya Miss Liza. Betul. Iya, dari halaman 163. Nah, untuk halaman 164 ini langsung dijumlahkan Miss Liza. Sedangkan yang di halaman 165 ini harus dijumlahkan kemudian ditulis juga seperti itu. Kemudian terakhir itu ada di halaman 166. Di halaman 166 ini masih soal tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa menggunakan pengurangan dan penjumlahan bersusun. Oke. Kemudian ada lagi ya Miss Liza di halaman 169. Yang terakhir ya Miss Liza ya. Betul. Ini adalah lembar evaluasi ya Miss Dina ya. Betul Miss Liza. Jadi kalian ada 5 soal ya Miss Liza ya. Di situ sudah dibahas sebelumnya oleh Miss Dina dan Miss Liza. Jadi kalian tinggal mengisi. Oke, untuk tugas hari Rabu cukup banyak ya. Iya, itu betul. ada 7 tugas. Jadi nanti kalian bisa kerjakan di hari Rabu. Betul. Walaupun tidak selesai, bisa dicicil ya Miss Dina ya. Pagi, kemudian bisa juga malam ya Miss Liza ya, sambil kalian belajar. Oke, untuk materi dan tugasnya hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Miss Liza dan Miss Dina pamit ya. Sampai ketemu di hari Kamis. Dadah. Tetap semangat ya belajarnya di rumah, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.